Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umrah Maharani, NIM 19-24062, Program Studi Ekonomi Syariah. Pada video kali ini, sebagai pemenuhan midtest dari mata kuliah Manajemen Aset dan Liability. Baiklah, langsung saja, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 telah ada sejak awal Maret 2019. Di mana memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa terdapat 4 sektor yang saling tertekan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Yang dimaksud dengan sektor itu adalah pertama rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Dalam sektor rumah tangga terjadi tekanan dari sisi konsumsi, di mana dikarenakan selama pandemi, pemerintah melakukan pembatasan kepada masyarakat, di mana masyarakat diwajibkan untuk melakukan segala aktivitas di dalam rumah, baik itu belajar maupun bekerja, sehingga daya beli masyarakat pun menurun. Hal ini berdampak pada kinerja sektor UMKM, yang mulai terganggu karena tidak ada pemasukan yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha dan untuk memenuhi kewajiban kredit sebagaimana mestinya. Sementara itu, sektor korporasi mengalami tekanan karena terganggunya aktivitas manufaktur, perdagangan, transportasi, serta akomodasi, perhotelan, dan restoran. Begitu juga dengan sektor keuangan, yakni perusahaan dan perbankan berpotensi mengalami likuiditas dan insolvensi pada masa pandemi COVID-19 ini. Untuk mengatasi pandemi COVID-19, pemerintah telah merencanakan 9 kebijakan ekonomi, yaitu pertama, kebijakan pemangkasan APBN dan APBD, yang kedua, kebijakan pengalokasian ulang anggaran, yang ketiga, kebijakan penjaminan pengadaan barang dan jasa, yang keempat, program padat karya tunai, yang kelima, kebijakan pemberian tambahan uang tunai sebesar Rp50.000 kepada pemegang kartu sembako. Yang keenam, mempercepat implementasi kartu prakerja. Yang ketujuh, pembayaran PPh. Kedelapan, pemberian stimulus pada masyarakat yang melakukan KPR. Dan yang terakhir, kebijakan relaksasi kredit yang diberikan otomatis pada jasa keuangan untuk UMKM. Pada kebijakan relaksasi kredit ini sangat berpengaruh pada perbankan, karena sesuai dengan fungsi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa bank adalah sebuah bentuk dari badan usaha yang dimana melakukan penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat ke dalam sebuah bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya, dalam sebuah rangka untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. Sayangnya, sejak merebaknya wabah COVID-19, kredit bank pada Bank Rakyat Indonesia cukup terganggu. Bahkan menurut Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia mengatakan bahwa sejak adanya COVID-19, proyeksi loan to asset ratio Bank BRI meningkat hingga 11%. Dan bank harus menambah biaya pencadangan yang besar sehingga membuat laba menjadi terbatas. Sampai saat ini, Bank Rakyat Indonesia telah merilis laporan kinerjanya sampai pada 30 September 2021 atau per kuartal 3. Pada tahun 2021, total aset yang dimiliki Bank BRI naik mencapai Rp1.618 triliun setelah di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, pada kuartal 3 total asetnya Rp1.447 triliun. Sedangkan pada September 2019 atau pada kuartal 3 diketahui asetnya sebesar 1.305. Pada September 2018, di mana belum terdapat COVID-19, total aset dari Bank Rakyat Indonesia adalah Rp1.183 triliun. Dapat kita ketahui setelah membandingkan total aset tahun 2018 sampai tahun 2020, masing-masing pada kuartal 3 diketahui bahwa pada awal pandemi COVID-19 terjadi penurunan total aset pada tahun-tahun setelahnya. Adapun pada pendapatan bunga bersih pada Bank Rakyat Indonesia, kita ketahui sendiri bahwa bunga bersih adalah penopang utama suatu bank,
Pada kuartal 3 tahun 2018, BRI mendapatkan bunga bersih yaitu sebesar 57 juta triliun rupiah. Dan pada tahun setelahnya yaitu tahun 2019 mencapai 60 juta triliun rupiah. Dan pada kuartal ketiga tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dengan total pendapatan bunga bersih sebesar 56 juta triliun rupiah. Dan akhirnya pada kuartal 3 di tahun 2021 kini mengalami peningkatan hingga total pendapatan bunga bersih mencapai pada 71 juta triliun rupiah. Adapun laba bersih yang berhasil dikumpulkan oleh Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2018, tepatnya pada kuartal 3, di mana belum terdapat wabah COVID-19 itu sebesar 23 juta triliun rupiah. Adapun pada kuartal 3 tahun 2019, laba bersih yang didapatkan oleh Bank Rakyat Indonesia mengalami penurunan menjadi 23 juta triliun rupiah. Lalu pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2020 dan 2021, pada masing-masing kuartal 3, pendapatan bersih yang diterima masih mengalami penurunan di mana laba bersih yang didapatkan sebesar 14 juta triliun rupiah. Dan pada tahun 2021 berada pada angka yang sama. Baiklah, saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan mengenai kinerja Bank Rakyat Indonesia tahun 2018 sampai pada tahun ini yaitu 2021. Dapat kita ketahui bersama bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh pada sektor keuangan dan perbankan. Adapun strategi yang dapat dilakukan bank dalam pandemi saat ini adalah mampu mengelola risiko yang ada dengan tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengetahui posisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini digunakan untuk dapat membuat revisi rencana bisnis bank dengan memperhatikan kondisi yang ada. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Adapun kritik dan saran, saya sangat harapkan dari penonton untuk membangun bagi saya sendiri. Terima kasih, stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.